Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin sedikit membahas pertanyaan yang masuk ke kolom komentarnya Bapak Fahmi, yaitu mengenai punya khodam tapi kok mata batin tidak terbuka. Itu pertanyaannya. Nah, jadi bagaimana keseluruhan pembahasan pada video kali ini? Tonton video sampai selesai agar sahabat BEM semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BEM terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Jadi untuk sahabat BEM semuanya, beberapa waktu yang lalu itu ada eh, pertanyaan yang masuk di kolom komentar mengenai seseorang yang didampingi kodam, tapi kenapa mata batinnya itu tidak terbuka, apa sebabnya kan gitu. Nah, jadi yang harus kita pahami sekarang masalah mata batinnya dulu. Mata batin itu yang sering saya sampaikan juga di video-video sebelumnya, itu banyak di konten saya mengenai mata batin. Yang kita harus pahami, mata batin itu bukanlah hanya untuk melihat makhluk sebelah atau makhluk alam gaib atau yang lainnya, dan mata batin itu bukan semata-mata hanya untuk itu. Nah, mata batin itu cakupannya luas, dan melihat juga ataupun eh, melihat sosok eh, makhluk alam gaib itu bukan semata-mata kayak kita melihat eh, manusia lain. Contoh, saya melihat teman saya nampak memang padat gitu, enggak seperti itu. Jadi ada yang mungkin seperti sekilas, ada yang seperti memang berbentuk apa ya, tampak itu seperti ada kayak gambaran atau apa. Nah, itu bermacam-macam versinya, itu tergantung orangnya. Nah, jadi dan juga mata batin itu bukan hanya untuk itu, tapi ketika seseorang bisa merasakan perasaan orang lain, bisa mengondisikan dirinya ketika memang ada masalah segala macam, terus bisa merasakan energi alam segala macamnya, pokoknya kondisi-kondisi yang ada di semesta ini tuh juga kemampuan batin itu cukup luas, cukup besar. Nah, jadi ketika kita memandang seseorang terlihat seperti kayak merasakan, oh ini karakternya seperti ini seperti ini, itu juga kemampuan batin. Nah, jadi tidak semerta-merta hanya melihat sosok makhluk dari alam gaib, tidak. Nah, jadi harus dipahami dulu konsep dari mata batin ini juga. Nah, jadi ketika uh, BFC, ketika ada orang datang terus walaupun dia terlihat mungkin ceria atau apa, tapi kita bisa merasakan eh, hatinya atau merasakan perasaannya saat itu, bahwasanya dia tuh keceriaannya tuh misalnya menutupi kesedihannya. Nah, itu bisa terasa, itu juga kemampuan batin. Hanya mungkin kita pandang gini, kayaknya dia punya beban mental atau pikiran yang berat, itu juga terasa, itu juga kemampuan batin. Nah, jadi kita harus memahami hal-hal tersebut. Jangan kita tuh berpatokan ketika mata batin terbuka berarti kita melihat makhluk gaib, tidak. Nah, jadi ketika seseorang juga, mereka ketika didampingi oleh kodam pendamping juga nggak semata-mata mereka juga punya mata batin, tidak. Ada yang memang sebatas mendampingi, memang dia dari leluhur, tapi biasanya ketika sudah didampingi itu kepekaannya terhadap hal-hal di luar nalar itu lebih kuat. Nah, itu. Nah, tapi tidak semua juga ketika didampingi kemampuannya itu seperti bisa orang-orang yang mungkin dia pernah lihat, misalnya pengobatan atau apa. Memang dia kadang didampingi jalurnya mungkin kepemimpinan, jalurnya mungkin ke bisnis. Ketika didampingi jalurnya memang untuk pengobatan masing-masing. Ketika didampingi jalurnya mungkin ke arah menjadi seorang panutan. Nah, itu banyak. Jadi kita harus memahami hal-hal yang seperti ini dulu. Nah, jadi jangan dikira ketika didampingi langsung terbuka, dan itu juga ada prosesnya. Tidak ketika begitu didampingi langsung terbuka, tidak.
dia punya tahapan-tahapan untuk melakukan membuka mata batin itu. Dari segi prosesnya itu juga cukup lama dan cukup menguras hati dan pikiran juga, banyak cobaan segala macam. Nah itu yang membuat nanti batin kita kuat, mata batin kita juga peka. Nah mungkin ya hampir semua orang itu sama, tapi tidak sama persis, beda-beda. Kadang ada yang mungkin dari misalnya A B C D bisa dia mengalami proses dari D dulu baru ke B baru ke C baru ke A, ada yang A B C berurut, ada yang memang berbalik. Nah itu tergantung kondisi orang yang didampingi juga. Jadi prosesnya itu berbeda-beda, ada yang memang dari kecil sudah merasakan, ada yang memang tunggu usianya itu matang sekitar 20-an ke atas baru, atau ada bahkan ada yang 40 baru. Dan kalau untuk baby sendiri itu di usia 23 sampai sekarang tuh terus berproses, dan alhamdulillah sekarang sudah ya bisa membantu orang yang membutuhkan, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti pengobatan medis maupun non medis. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya kita patut syukuri juga ya. Karena posisinya juga ya terkadang ya herannya banyak orang-orang yang memiliki kemampuan atau mendapat kemampuan seperti ini, orang-orang yang tidak mengharapkan sama sekali. Hanya sebatas ya kalau emang datang ya udah, kalau nggak ya nggak ada pernah kepikiran. Pepsi sendiri aja nggak pernah kepikiran bakal bisa seperti ini. Makanya ya udahlah gitu, kalau memang ini sebagai jalan untuk kita beramal ya nggak masalah, ya mudah-mudahan berkah kan gitu. Nah jadi itulah penjelasan tentang kenapa ketika orang didampingi kodam dan belum terbuka mata batinnya. Nah itu yang pertama itu dipahami dulu harus konsep mata batin, dan ketika orang didampingi juga itu eh, pasti terbuka mata batinnya sebenarnya, tapi tergantung orangnya, cepat atau lambatnya itu tergantung diri kita juga. Nah itu mata batin itu juga punya proses. Nah ketika orangnya tidak tidak memahami proses itu, maka lambatlah terbukanya, dan eh, prosesnya itu juga lama. Tapi kalau semakin dia memahami dan semakin dia mencermati, mudah-mudahan itu cepat. Nah karena itu sama juga sih dengan pembelajaran yang ada di mungkin dunia ini ya, sekolah segala macam. Kalau kita cermat pasti kita paham, tapi kalau kita nggak cermat kita bakal lama paham. Nah mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.